Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama di channel YouTube DPLP BHMI, dan di sebelah saya ada Bang Rahmat Bagja selaku anggota Bawaslu Republik Indonesia. Masih bersama saya Egi, pengurus BPLP BHMI. Nah, untuk kesempatan pada kali ini kita akan berbicara tentang demokrasi, pemilu, dan bagaimana penanganan pemilu pada saat pandemi menurut perspektif kacamata Bawaslu. Mungkin itu saja Bang. Untuk waktunya saya silakan Bang. Oke. Pemilihan kali ini, jadi kalau dalam terminologi dalam undang-undang ya, Undang-Undang 7 tahun 17 tentang pemilu terbagi atas pemilihan umum presiden dan wakil presiden, dan kedua pemilihan umum legislatif ya, DPR, DPD, DPRD, provinsi, DPRD kabupaten kota. Jadi ada dua pemilu disatukan dalam satu pemilu pada April lalu pada tahun 2019, sedangkan yang kita hadapi sekarang adalah pemilihan atau pilkada, orang sebutnya pilkada, walaupun dalam undang-undangnya disebut sebagai pemilihan gubernur, wakil gubernur, pemilihan wali kota, wakil wali kota, dan bupati dan wakil bupati. Jadi ada dua jenis ya, pemilu dan pemilihan. Dulu masih orang bingung apakah disatukan rezimnya atau tidak. Tapi dengan putusan MK yang baru ini, maka ada dua skenario dalam melaksanakan pemilu dan pemilihan. Dan apakah disatukan satu rezim atau satu undang-undang, sekarang lagi dibentuk Undang-Undang Pemilihan Umum. Jadi kemungkinan akan disatukan lagi nih pemilu dan pemilihan. Kalau dilihat dari Undang Dasar, pemilu adalah sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Apa bentuk kedaulatan rakyat itu? Jadi Undang-Undang Dasar itu dulu sebelum perubahan mengatakan kedaulatan tangan rakyat dijalankan sepenuhnya oleh MPR. Sekarang kedaulatan itu berdasarkan atas hukum atau berdasarkan Undang-Undang Dasar. Jadi Undang-Undang Dasar itu sebagai sebuah porsi besar dalam melaksanakan sistem ketatanegaraan kita. Dan dalam Undang-Undang Dasar itulah kemudian diatur mengenai sarana kedaulatan rakyatnya. Apa itu sarana kedaulatan? Ya, pemilu. Nah, pemilu itu akan memilih dua branch kalau sebutan. Kalau kita mengenal teori separation of power-nya Montesquieu, kita akan dibagi dalam 3 branch kekuasaan. Pertama eksekutif, kedua legislatif, dan ketiga yudikatif. Yudikatif ini tidak dipilih melalui pemilihan umum. Jadi hanya 2 branch kekuasaan atau 2 cabang kekuasaan yang dipilih melalui pemilihan umum, yaitu presiden dan legislatif. Ditambah lagi sekarang kepala daerah, sebagai eksekutif ya, branch eksekutif. Jadi presiden, kepala daerah, dan DPR, DPRD provinsi, kabupaten kota, dan DPD. Nah, inilah yang akan dilakukan sarana kedaulatan rakyat ini selama 5 tahun sekali. Jadi kalau Anda sekarang bagaimana mengkritisi presiden atau bagaimana mengkritisi DPR, calon anggota legislatif, saya kok nggak suka dengan dia, kok nggak jalan program-programnya yang dijanjikan. Makanya perlu teman-teman menanyakan visi misi yang bersangkutan dan program kerja yang bersangkutan, baik itu kepala daerah, presiden, anggota DPR, DPRD. Nah, kalau itu tidak jalan, apa pertanggungjawabannya dari partainya nanti kalau di DPRD? Jadi pertanggungjawabannya adalah pemilu. Jadi Anda nggak bisa kemudian melakukan kudeta dan lain-lain, tidak. Itu jalan itu tidak diperkenankan dalam Undang-Undang Dasar. Tapi Undang-Undang Dasar mewujudkannya dalam pemilihan umum. Jika Anda tidak suka, Anda rasa tidak terwujud keinginannya rakyat, kedaulatan rakyat tidak terwujud, maka rakyat boleh bebas milih mempertahankan atau kemudian mengganti pilihannya. Kan ada 2 pilihan, ini dilanjutkan apa tidak. Tapi belajar dari sejarah, akhirnya Undang-Undang Dasar perubahan amandemen pertama ya, kemudian membatasi kekuasaan presiden itu hanya berlangsung selama 2 periode presiden yang sama ini ya. Jadi dia dipilih untuk 1 kali lagi dengan 10 tahun. Karena per 1 periode itu 5 tahun. Jadi dia hanya bisa 10 tahun. Setelah itu tidak bisa dipilih kembali. Ya. Jadi selama 2 periode itu, selama 1 periode atau 2 periode itu dia harus mewujudkan apa yang
apa yang diberikan yang kepada masyarakat, visi misi dan program kerja. Itulah pemilu, sarana perwujudan kedaulatan rakyat. Kemudian bagaimana sekarang pilkada sekarang? Pilkada sekarang itu banyak berbicara ya tentang pandemi COVID-19. Pertanyaan teman-teman, apakah pas pilkada itu sekarang? Pas atau tidak pas ya tergantung dari pilihan politik tentu kan. Tentu juga pilihan-pilihan politik ini dan pilihan kesehatan ya. Pilihan politik ini telah diperhitungkan secara baik oleh pemerintah dan DPR. Walaupun terjadi pro dan kontra, ya pasti ada pro kontra. Setiap kebijakan pasti pro kontra. Tidak masalah, sesampainya semuanya punya argumen. Dan menurut saya yang kontra pun punya keinginan untuk menyelamatkan pemilihan. Dan yang pro pun itu punya keinginan untuk menyelamatkan kelanjutan demokrasi. Jadi pilihannya seperti itu. Nah, kemudian apa kemudian reasoning yang pemerintah yang kita ketahui kemudian reasoning pertama adalah ketidakjelasan selesainya pandemi kapan. Teman-teman bisa tahu nggak kapan selesainya? Bisa dipastikan? Besok, minggu depan, tahun depan? Kan belum bisa. Nah dari situ kan ada timbul ketidakpastian. Ketika ketidakpastian, maka mau tidak mau sebuah keberlangsungan demokrasi itu agak bermasalah nanti ke depan. Jika tahun depan pun ada masalah, walaupun kemudian yang kontra yang menjawab persiapannya tentu lebih baik kalau tahun depan. Nah, tapi ada masalah lagi, misalnya masalahnya apa? PLT. Ya, itu jadi masalah besarnya Bang. Bagaimana pengisian PLT? Ada jabatan tersendiri kan untuk ada beberapa syarat untuk mengisi PLT itu. Eselon 1 atau eselon 2, apakah tercukupi? Nah, yang kita kritisi ya, kami kritisi kemarin adalah masalah polisi yang menjadi PLT. Apakah boleh? Ini juga jadi PR, walaupun polisi itu adalah sipil, bukan militer loh, kalau polisi. Dan banyak PR-PR yang memisahkan kan kehidupan aparatur sipil negara dan kepolisian. Undang-undangnya pun berbeda. Satu undang-undang TNI dan Polri, undang TNI dan Polri, ada undang Polri, dan satu lagi undang aparatur sipil negara dan pemerintahan daerah. Tidak tercampur di situ. Apakah boleh? Nah, itu jadi perdebatan tersendiri. Nah, kalau dilihat dari akan ada 200-an ya petahana, 230 tidak salah, 230 petahana yang akhir masa jabatannya berhenti pada bulan Februari 2021 dan Maret 2021. Kalau dilanjutkan pada September 2021 karena ada 3 pilihan waktu yang diberikan oleh KPU. 1 Desember 2020, 2 Maret 2021 dan 3 September 2021. Bawaslu pada saat itu meminta untuk September 2021 agar ada waktu persiapan kita panjang. Satu alasannya itu. Kemudian pemerintah menjawab satunya itu. Kita kesulitan mengisi 230 ini bagaimana? Nah itu, dan juga dengan PLT itu kan akan wewenangnya terbatas. Ada kebijakan-kebijakan yang signifikan, yang berpengaruh besar itu kan tidak boleh terhadap pemerintahannya. Itu tidak boleh dilakukan oleh yang bersangkutan. Nah itulah yang kemudian pemerintah berpikir untuk pada tahun 2020 ini tetap diadakan pemilihan kepala daerah. Nah, apalagi alasannya? Satu lagi adalah benchmark kepada negara-negara lain misalnya. Ada negara yang menunda, ada negara yang menunda. Kemudian ada 30 negara yang tetap melanjutkan pada waktu yang sama. Nah, ada Prancis katanya, ada Korea Selatan yang jelas. Latvia kalau tidak salah, ada beberapa negara, 30 negara itu tetap melanjutkan pada waktu yang sama. Dan kemudian ada yang menggeser seperti Indonesia sekarang dari September ke Desember. Itu menggeser, tapi pada tahun yang sama. Nah, Afrika Selatan contohnya. Jadi reasoningnya ada di situ. Nah, oleh sebab itu salah satunya itu 3 alasan besar yang menurut kami digunakan oleh pemerintah, dan ya itu argumentatif.
sepanjang argumentatif kan tidak masalah. Tentu ada pertanggungjawaban keilmuan dan juga data dan fakta yang bisa dipertanggungjawabkan. Dan yang 2021 pun demikian. Ya, ini kan akhirnya di pilihan politiknya akhirnya di 2020. Salah satunya itu. Kemudian satunya anggaran. Kalau 2000 pindah ke 2021, ini bukan lagi menunda. Tahapannya katanya harus dirubah juga sampai 2021 karena tahapan itu di 2020 ini kan sudah hampir pertengahan ini. Tapi itu perdebatan lah kalau itu. Nah, itu 3 alasan penting kenapa pindah ke Desember 2020. Sejauh ini Bawaslu untuk masa pengawasan di masa pandemi gimana, Pak? Nah, ini pertanyaan penting. Sudah matang apa? Oh, matang tidak matang ya harus matang, siap tidak siap harus siap. Begitu PKPU nomor 5 nih. PKPU nomor 5 itu PKPU tentang jadwal tahapan dan program. Begitu PKPU 5 diundangkan, kita harus siap. Bahkan sebelumnya pun kita harus siap. Ya harus siap. Penyelenggara itu kan pelaksana undang-undang. Walaupun kita bisa mengkritisi undang-undang, tapi tetap kemudian ketika undang-undang itu dijalankan, ya, Perpu nomor 2 tahun 2020 menjadi dasar hukum yang paling jelas ya di situ. Dan satu lagi surat dari gugus tugas COVID-19 menyatakan bahwa ini nggak tahu selesainya kapan jawabannya itu surat tugas. Dan kemudian bisa nggak pertanyaannya KPU bisa nggak kemudian ini dilanjutkan pilkada menurut teman-teman Satgas Covid bisa, tapi dengan protokol COVID-19. Nah, itu yang tambah lagi alasan untuk kemudian memperkuat itu. Bagaimana pengawasannya? Sekarang kita berbicara masalah protokol COVID-19. Tentu hal yang perlu dibiasakan, waktu memang agak tight ya, jadwalnya itu agak ketat jadinya. Apakah hampir sama dengan peristiwa Pilpres dengan Pileg yang pada saat penghitungan suara kan agak memakan waktu lama itu, Bang? Kalau protokol COVID ini diterapkan pada tahun ini. Pemilu itu yang lama itu direkapitulasi kan, yang jadi ramai itu pada election day. Tahapan itu pemilu teman-teman ada tiga tahapan. Pertama pre-election, election day, dan post-election. Apa itu pre-election? Itu tahapan persiapan, pendanaan, kemudian pembentukan, ya, pembentukan pengawas, pembentukan penyelenggara, kemudian pembuatan aturan, regulasi ini di namanya pre-election. Jadi jangan langsung ke election, orang aturannya belum ada, nah itu dia. Nah kemudian daftar pemilih. Nah daftar pemilih kita menyebut DPT, daftar pemilih tetap. Nah, awalnya daftar pemilih sementara, hasil dari DP4 menghasilkan DPS, daftar pemilih sementara diperbaiki lagi menjadi daftar pemilih tetap. Daftar pemilih tetap ini selalu bermasalah, sehingga ada anekdot nih, daftar pemilih tetap itu bukan DPT itu bukan daftar pemilih tetap, tapi daftar permasalahan tetap yang tiap pemilu selalu dibahas. Nah, ini lagi masalahnya, nggak pernah selesai. Nah ini harus selesai nih di pre-election, baru kemudian kita berbicara election. Nanti masalah pengadaan surat suara, pengadaan TPS, bilik suara dan lain. Baru kemudian kita berbicara masalah election day. Election day nanti tentu ketepatan waktu pembukaan TPS, kemudian kesiapan KPPS itu di situ. Kemudian penghitungan suara. Baru kemudian kita berbicara nanti rekapitulasi itu post election. Nah, rekapitulasi penghitungan suara di jenjang berjenjang itu. Nah, yang jadi masalah kan di tingkat itu kemarin ya. Yang 1 bulan itu orang saling mengklaim nih, saya menang. Nah, itu yang dan kemarin itu cenderung sangat pilpres sekali gitu. Bukan pileknya kan teman-teman bahkan agak lupa dengan pileknya, ketutup. Terbuai deh, Bang. Ya, tertutup lah dengan isu-isu pilpres. Bahkan membelah masyarakat Indonesia menjadi 2. Nah itu PR kita tuh pada saat itu, bagaimana menjembatani perbedaan yang terlalu mengeras itu menjadi rajut kembali ya. Ya berarti kalau tugas penyelenggara tidak hanya menyelenggarakan pemilu, namun ada tugas perdamaian juga berarti ya? Ya sebenarnya pemilu kan arena konflik yang terlembagakan. Ada juga orang ahli mengatakan demikian. Jadi arena konflik yang terlembagakan, kalau berantem
kan namanya kompetisi kan saling beradu, entah itu strategi, entah itu apa persaingan sehat ataupun yang tidak sehat lagi, bisa aja seperti itu. Politik uang kan persaingan tidak sehat. Nah, bagaimana si penyelenggara bersifat adil, imparsial pada saat menyelenggarakan menyelenggarakan kompetisi yang memilih orang ini. Nah, oleh sebab itu Badan Pengawas Pemilu ya berpikir, nah kami menyediakan namanya Alternative Dispute Resolution, ada di bawah divisi saya itu kebetulan. Jadi mediasi kalau ada sengketa antara KPU dan peserta pemilu, kita mediasikan lah. Sudah selesai sampai di sini nih, masalah-masalah kecil nggak usah sampai sidang lah. Tapi ada juga yang ngotot, saya mau sidang saja Pak. Nah, ini Bapak Ibu tenang, kita pertemukan. Dan menarik itu teman-teman bisa lihat nanti tanya kepada staf yang ada di sini bagaimana pelaksanaan mediasi yang ada di Bawaslu. Dan naik turun memang pada saat itu. Dan itu pengalaman kita sebagai penyelenggara. Dan menurut kami pada saat inilah, periode inilah kemudian mediasi dan adjudikasi memang diatur oleh undang-undang dan lebih jelas pengaturannya. Kemudian pengawasannya kan sudah mulai. Nanti pada besok ini sudah mulai tahapan namanya verifikasi faktual dukungan calon perseorangan. Bagaimana persiapannya? Bukan hanya persiapan terhadap penyelenggaraan verifikasinya, tapi juga persiapan terhadap protokol COVID-19. Jadi harus pakai masker, harus pakai sarung tangan, harus pakai face shield itu ya, itu sudah dimulai sekarang. Dan harus sudah mulai biasakan, dan pakai masker kan harus ada kebiasaan di luar. Misalnya sekarang ini kenapa gini kita jarak 2 meter nih? Karena supaya nggak tertular. Nah, salah satunya kan harus terbiasa begini. Bagus juga seperti ini. Dan mohon maaf juga kita harus kebersihan selalu Bang ya. Menjaga. Sebenarnya dalam Islam sudah diajarkan. Orang Islam ini orang yang taat terhadap kebersihan 5 kali sehari, dia minimal itu harus cuci tangan, cuci muka, cuci kaki. Menghadap tempat yang bersih. Sholat kan harus tempat yang bersih, nggak boleh tempat yang jorok. Harus menyediakan sajadah yang bersih, baju yang bersih. Kalau misalnya kain dianggap ini kena debu atau kena kotoran, maka menggantinya dengan sarung kan. Makanya ada orang kena bulu kucingnya. Makanya orang ada yang bawa sarung tiap mau sholat itu. Wajar saja karena salah satunya penjagaan kebersihan. Jadi bagi orang Islam sebenarnya tidak ada masalah seharusnya ya. Cuci tangan itu hal yang biasa, mau makan cuci tangan, mau ini cuci tangan, ketemuan. Nah, yang masalah itu adalah ketika salaman. Orang Islam kan terbiasa salaman. Nah, itu yang harus dihindari sekarang. Salaman, nah sekarang salaman itu bagi non muhrim kan. Kalau laki-laki dengan laki-laki harus salaman begini. Bahkan kadang-kadang pelukan, cipika-cipiki. Nah, itu harus dihindari sekarang. Apalagi nah itu persiapannya pada saat ini adalah protokol COVID-19. Nah, itu sudah disiapkan verifikasi faktual teman-teman Panwasjam, dan juga nanti rekapitulasi kita akan lihat pada saat election day, kampanye gimana protokol COVID-19. Nah, ada satu ruang misalnya kampanye terbatas, itu kemarin rapat umum itu jadi 40 berapa puluh orang lah, tidak sampai 1000. Nah, mulai dibatasi itu. Ini maaf Bang, yang dalam bayangan saya nih kalau pada saat kampanye dan pilkada serentak dilakukan ini, justru yang akan diuntungkan petahana, dan pada pesaing-pesaing baru itu nanti akan kalah dengan sendirinya Bang. Itu gimana Bang? Kalau petahananya bagus menanggulangi COVID-19, kalau dia tidak baik menanggulangi COVID-19 bisa lewat juga. Wah, bukti jelas Bu. Politisnya di bansosnya dipolitisir. Mulai itu isu-isu seperti itu kan. Atau kemudian penggunaan anggaran. Kan sekarang misalnya PNS saja mulai dikurangi, misalnya tunjangan daerah di PNS daerah. Kenapa? Karena PAD-nya berkurang. Kenapa PAD berkurang? Karena sektor jasa, sektor usaha kan pembatasan kerja dari rumah, dan mulai kegiatan ekonominya berkurang. Nah, itu juga mengakibatkan PAD berkurang, dan dana juga bagi yang ingin macam-macam itu juga berkurang. Nah, tapi memang ada keuntungan lah, petahana itu selalu, petahana pasti dalam kegiatan dalam kondisi apapun diuntungkan.
Itu karena ada keuntungan petahana, karena dia menjabat, dia bisa yang penting kan pada saat yang bersangkutan mendaftar tidak menggunakan program pemerintah atau dana anggaran. Nah, permasalahan kan 6 bulan sebelum pencalonan kita nggak tahu kan yang bersangkutan. Karena aturan kan 6 bulan sebelum pencalonan. Yang dikhawatirkan kan pada saat pemilu kada itu kan pada saat kampanyenya itu. Iya, karena kampanye kan dilarang. Itu kan biasanya petahana yang mainnya di tikungan jalan di kampanye. Kalau petahana yang pinter, ini ngasih tahu petahana jadinya. Jadi tidak menggunakan masa 6 bulan itu, sebelumnya dia sudah menggunakan. Tapi itu keuntungan petahana memang di situ. Itu harus diakui, ada keuntungan petahana di situ. Yang kita batasi ada 6 bulan. Karena orang itu kalau balapan yang paling kenceng di mana? Di lap terakhir apa di lap depan? Pasti lap terakhir. Lap terakhir dong, Bos. Yang paling kenceng lap terakhir. Karena sudah tidak ada lagi musuh-musuhnya. Bukannya tidak ada musuh-musuhnya, dia harus mengejar garis finish kan. Biasanya yang nikung dalam tikungan itu ya di garis finish. Jadi itu yang kemudian kita jaga. Bagaimana pengawasannya? Pengawasannya sekarang kita harus kerjasama dengan PPATK dalam pengawasan dana kampanye. Kemudian pembatasan protokol COVID-19 dilaksanakan apa tidak oleh peserta kampanye. Jadi kalau tidak pakai masker bisa kita bubarkan apa tidak? Kan itu pertanyaan-pertanyaan akan muncul ke depan. Ini belum kita lihat Perbawaslu tentang protokol COVID lagi sedang dibahas di DPR. Tapi itu ada beberapa draftnya pun baru dibahas kemarin, draft tentang protokol COVID-19. Jadi kan kita lihat proses-proses ini di kampanyenya. Dan kemudian pada saat election, pada saat penghitungan, rekapitulasi tadi yang panjang itu tidak sepanjang yang pemilu. Karena pemilu kan ada 5 kotak suara. Ya kan hanya 1 kotak. Nah, 5 kotak suara dan 2 atau 3 sekarang kan, atau 5 pun mungkin ada nggak? Ya agak jarang. Biasanya 3 nih kalau pilkada kabupaten kota. Jadi itu tergantung nanti pada saat itu lebih cepat, seharusnya lebih cepat. Hitungan matematisnya lebih cepat. Masalahnya distribusi logistik ke depan. Makanya kampanye itu sekarang 71 hari. Kan mau dikurangi tuh. Karena protokol COVID-19 ini 60 hari ya, tapi nggak bisa. Kenapa? Karena masalah pengadaan barang untuk persiapan election day-nya. Ini bukan main penunjukan langsung, nggak boleh, kan harus bidding, penawaran, proses itu panjang itu. Kemudian setelah pencetakan, setelah ini surat suara, kemudian muncullah distribusi disesuaikan dengan DPT. Nah, DPT kemudian disesuaikan, disebar, nah distribusi logistik. Sekarang Indonesia Timur atau Indonesia Barat juga, Desember itu adalah musim gelombang tinggi laut. Nah, kerjasama dengan teman-teman TNI yang punya kapal, bisa kapal perang kan, bisa di segala cuaca seharusnya. Walaupun ya kalau cuaca terlalu ekstrim juga tidak bisa dilakukan. Dan kemudian rekapitulasi itu ke MK, dan itu pada saat itu sudah selesai seharusnya. Yang perlu ditakutkan pada saat rekapitulasi tentu ada pergerakan massa. Oh, saya dukung ini, saya dukung ini. Nah itu perlu kita waspadai juga sebagai indeks kerawanan yang terbaru. Kenapa? Karena polisi juga harus diwaspadai. Polisi sekarang biasa menangani demo pada saat biasa. Pada saat COVID-19 jadi gagap juga. Gagap juga, ketularan gue. Nah, itu juga harus PR itu yang belum lagi sedang kita bicarakan. Karena tidak ada penyelenggara yang punya pengalaman menghadapi pandemi COVID-19. Karena baru ini kan. Gitu. Itulah yang kita lakukan sekarang pada saat ini. Nah, gitu. Siapa? Terus pada saat pemilu kada nanti, harapan dari Bawaslu RI kepada adik-adik itu gimana, Bang? Oke. Jadilah warga negara yang baik. Warga negara yang baik adalah ketika Anda punya hak untuk memilih, gunakan hak Anda sebagai pemilih. Ketahui siapa yang akan jadi bupati, wakil bupati, atau wali kota, atau gubernur di daerah masing-masing. Ada 9 provinsi kan, teman-teman cabang harus tahu yang punya KTP di situ, milih. Dan ketika milih jangan pilih kucing dalam karung. Kan konversa sudah biasa, namanya debat publik itu. Kan harus tahu nih, ini programnya apa, kira-kira orang ini bisa apa nggak mewujudkan harapannya teman-teman. Boleh nggak teman-teman kemudian jadi tim kampanye? Silakan aja, wajar-wajar saja.
Itu pilihan politik. Boleh kan jadi pemantau? Silakan. Kami terbuka sekali jadi pemantau. Kemarin jadi pemantau tapi belum terlalu optimal hasilnya dari teman-teman HMI. Kita tunggulah teman-teman HMI jadi memantau seluruh pergerakan yang ada di TPS dan juga nanti pada rekapitulasi. Jadi harapan kami kepada HMI adalah HMI bisa menjadi lembaga yang punya kontribusi terhadap pengembangan demokrasi di tingkat daerah. Jadi kita punya tanggung jawab terhadap Indonesia. Indonesia itu bukan hanya Republik Indonesia, tapi ada kota Bengkulu misalnya, ada kota Surabaya, ada kota Medan. Itulah Indonesia. Ada kota Jayapura tidak election, tapi misalnya kota Manokwari di Papua Barat. Dan itulah Indonesia. Jadi sekarang mulailah teman-teman jadi warga negara yang baik. Kan sudah jadi warga negara baik, ditingkatkan lagi lah. Jadi pemantau, aktif dalam melakukan pengawasan. Kami membuka diri misalnya, teman-teman mau kalau lagi kuliah, mau PKL, silahkan PKL di tempat kami. Terbuka sekali. Terbuka begitu. Mau buat bahan skripsi, bahan tesis, monggo silahkan. Kami sangat terbuka untuk itu. Dan disitulah kita harapkan teman-teman bisa mengawasi seluruh pelaksanaan demokrasi Indonesia. Kita bertanggung jawab, karena jelas kan, HMI itu, kita ini organisasi yang berlandaskan Islam, yang bertanggung jawab terhadap terwujudnya negara yang adil dan makmur, dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bingkai keindonesiaan dan keislaman. Nah, jangan lupa lah di situ. Islam itu satu napas, Pak. Islam itu dengan Indonesia tidak terlepas. Ya, kita punya kontribusi besar terhadap Republik ini, kita punya tanggung jawab besar terhadap Republik. Islam salah satu unsur yang mewujudkan, ya, Muslim ya, yang mewujudkan negara ini merdeka. Dan kita bertanggung jawab terhadap mempertahankan negara ini. Insya Allah dengan himpunan mahasiswa Islam dari Indonesia, ya, bukan hanya himpunan masyarakat, bukan mahasiswa Islam, tapi Islam dari Indonesia sudah, menurut saya sudah tidak bisa dipisahkan, karena banyak sekali sejarah ini dibentuk oleh Muslim di Indonesia ini. Jadi keindonesiaan dan keislaman itu dalam satu nafas itu, jangan kemudian dipisah-pisahkan. Dan kita lebih banyak dengan teman-teman yang lain, ya, dengan teman-teman GMKI, PMKI, lebih mencari persamaan daripada perbedaan untuk membangun Indonesia. Oke. Saya, Bang. Ya. Pada kesempatan kali ini, kami dari BPLPB mengucapkan terima kasih banyak. Sama-sama. Waktu dan wejangan Abang pada diskusi ini. Semoga Abang sehat selalu. Amin, ya Allah. Dan diberikan kesuksesan. Amin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.